Halo semuanya, kenalin aku Helmi dari bidang pengembangan minat dan bakat Himasta. Pada waktu kali ini aku dikasih kesempatan nih buat isi podcastnya Himasta atau bisa kita sebut Podstat. Nah, di Podstat kali ini juga tentunya aku nggak sendirian nih, ada temanku. Assalamualaikum semuanya. Eh, aku di sini nemenin Mas Helmi untuk podcast kali ini. Oke, sebelumnya perkenalkan namaku Muhammad Abdul Aziz. Aku yaitu pengembangan minat dan bakat Himasta. Oke, dan tentunya juga kita nggak cuma berdua doang nih di sini. Kita udah ditemenin sama bintang tamu kita yang kece-kece dan juga wanita yang hebat-hebat lah. Nih aku langsung kenalin aja ya satu-satu. Yang pertama ada Kak Okta di sini. Silakan Okta bisa kenalin diri. Oh iya, halo teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan nama aku Okta Hairunisa. Kalian bisa manggil aku Okta. Aku dari Statistika 2018. Oke, dan satu lagi ini kita ada Indri. Silakan Indri. Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama aku Elizabeth Indriani, bisa dipanggil Indri nih. Aku dari Statistika Angkatan 2019. Nah, kedua bintang tamu yang akan menemani kita di podcast kali ini tuh nggak cuma aku sembarang sebut hebat nih teman-teman. Pertama dari Okta sendiri, tahun ini lagi menjabat sebagai ketua dari UKM Basket di FSM, yaitu Science Basketball Club atau bisa kita sebut SBC. Wah, hebat banget kan? Dan untuk Indri, belakangan ini baru aja memenangkan ajang lomba di FSM, yaitu FSM Got Talent di cabang vokal putri. Juara berapa nih Indri? Juara 1, Kak. Wah, mantap-mantap banget kan, hebat-hebat kan, bener kan? Nah, makanya nih, kita senang banget nih akhirnya berkesempatan untuk ngobrol langsung sama Okta dan juga Indri. Nah, kedua wanita hebat ini teman-teman bakalan nemenin kita di podcast Statistika kali ini, di Podstat. Dan yang mau kita bahas tuh olahraga dan seni di masa pandemi. Jadi, sangat bermanfaat lah buat teman-teman pendengar Podstat di sini untuk mendengarkan podstatnya Himasta di sesi kali ini. Semoga kita juga bisa nemenin hari-harinya teman-teman ya dengan adanya podstat kali ini. Pertama aku pengen nanya dulu nih ke Indri sama Okta. Kegiatannya selama pandemi itu apa aja sih? Dari Okta dulu deh. Dari aku ya, kegiatan selama pandemi apa ya? Mungkin gak jauh kali ya dari teman-teman semuanya, ya kuliah online. Mungkin karena aku juga sibuk di organisasi, aku sibuk di organisasi rapat-rapat dan yang lain-lain. Terus untuk akhir-akhir ini juga mungkin aku lagi sibuk kejar ini ya, ngurus PKL. Ya mungkin kegiatan aku selamanya kayak gitu-gitu aja. Kayaknya ini ya, gak jauh beda sama teman-teman semua. Soalnya kan kalian juga pasti di rumah gitu, gak ada kegiatan lain. Gitu. Oh iya, sama-sama aja lah ya kita mahasiswa. Iya, Selama pandemi cuma gimana? kuliah. Oke, kalau Indri gimana nih? Kalau aku sendiri ya hampir mirip lah ya sama Kak Okta. Sebagai seorang mahasiswa gitu ya. Kuliah online, karena aku juga tergabung dalam beberapa organisasi dan beberapa kepanitiaan. Jadinya aku harus rapat. Ya, itulah basic-basic seorang mahasiswa. Dan juga di sini karena memang aku mungkin 24/7 di rumah aja gitu ya. Jadi kebanyakan aktivitas juga dilakukan di rumah dan di sini juga aku punya istilahnya waktu luang gitu loh. Jadi ya waktu luang itu aku gunain buat olahraga. Berhubung aku ini orangnya susah banget olahraga sebelum pandemi. Kalau olahraga sakit semua badannya. Nah sekarang berhubung ada waktu untuk di rumah aja, memanfaatkan waktu yang ada buat olahraga. Terus karena juga di rumah di rumah itu ada alat musik gitu ya, jadi lebih sering ngulik-ngulik gitu, belajar lagu-lagu baru, terus cover lagu kayak gitu sih Kak. Mantap. Iya. Ada apa aja tuh di rumah Indri? Di rumah Alat musiknya. ada keyboard, terus ada harmonika juga, ada biola, ada gitar, itu sih Kak.
Ya, gimana? Kalau dibandingin sama aku sih, aku di rumah cuma ada gitar kan ya. Jadi malu aku. Terus itu tuh kalau misalkan kamu cover lagu tuh biasanya dipublish gak sih? Atau cuman buat pribadi aja disimpan video-videonya atau record-recordnya? Kalau cover sendiri, kalau akhir-akhir ini karena aku tergabung dalam BIOS juga ya Kak. Jadi kalau misalnya ada acara-acara kayak kemarin itu yang ada di bidang ekonomi, kayaknya mereka minta dokter data juga kemarin kan, mereka minta untuk Oh iya. video cover lagu untuk penampilan, jadi aku cover di sana. Tapi kalau misalnya sejauh itu bukan untuk penampilan kayak gitu, aku cuman masih dikit aja di aku gitu, belum aku publish. Terus sih Kak, Oh, masih mencari waktu yang tunggu tepat. ya. Iya. Terus buat Okta sendiri nih, kalau pas pandemi misalkan 24/7 di rumah atau ada keluar-keluarnya, olahraganya gimana nih? Kalau dari Okta? Kalau aku sih mungkin untuk awal-awal pandemi semester kemarin ya, lebih tepatnya kebanyakan sih di rumah ya, karena di sini juga nggak boleh gitu lah sama orang tua, terus sama apa sih, maksudnya dari pemerintah juga kan dianjurkan untuk di rumah aja gitu. Terus apa sih tempat-tempat yang di luar juga yang biasa aku datengin juga kan nggak buka gitu ya, ya mau nggak mau di rumah aja gitu. Tapi mungkin kalau untuk akhir-akhir ini aku lebih sering keluar gitu, kayak olahraga basket, itu udah bisa mulai basket di GOR bareng teman-teman kalau mulai sekarang, kayak gitu sih. Oh, udah bisa di GOR juga ya sekarang ya? Udah. Cuma mungkin nggak semuanya ya. Dari awal dari kapan ya? Dari awal semester ini mungkin ada beberapa GOR yang udah buka, tapi ada juga GOR yang kayak GOR-GOR besar itu nggak boleh kayak gitu. Sekarang sih mungkin hampir semuanya udah bisa gitu. Oke, mantap. Jadi masih dijalani lah ya kegiatan-kegiatannya masing-masing. Iya. Iyalah, namanya juga hobi ya. Bener. Kalau hobi tuh gimana ya? Kalau aku pribadi kalau udah hobi tuh seneng aja gitu Kak ngelakuinnya. Iya benar banget, Iya. benar banget. Meskipun apa ya? Meskipun kita lagi capek gitu, lagi capek dan butuh relaksasi kayak refreshing gitu, ya larinya ke hobi gitu sih. Iya benar-benar. Oke, terus aku mau nanya juga nih ke Okta sama Indri. Ada nggak sih tips dari kalian tersendiri buat latihan? Misalkan nih kalau olahraga kayak pertama kalian pemanasan dulu, atau misalkan buat 2 hari pertama teknik gitu, terus 3 hari kesananya tanding atau gimana, itu kira-kira dari kalian ada apa ya, kayak jadwal atau waktu-waktunya yang tepat nggak menurut kalian, dari kalian sendiri? Oke deh Kak, Sebelumnya dari terima kasih Indri Kak. dulu deh. Kalau misalnya dari aku sendiri ya, untuk tips dan trik pelatihan, karena seni ya, kalau seni kan harus dilatih gitu loh. Jadi kalau bisa setiap hari latihannya, ambil mungkin sekitar 10 menit atau 15 menit untuk berlatih kayak gitu, baru setiap hari dilakuin sampai bosen kayak gitu, pasti nanti kalau di akhir-akhirnya mungkin 1 bulan atau 2 bulannya bakalan mendapatkan hasilnya kayak gitu, karena ya kita tahu bareng-bareng karena butuh proses gitu loh untuk mencapai apa yang diinginkan kayak gitu sih. Kalau misalnya nyanyi nih Kak, aku kasih tips untuk nyanyi sih ya. Kalau nyanyi, sebelum nyanyi harus pemanasan dulu. Kenapa harus pemanasan? Karena untuk sebenarnya kita kan punya pita suara nih. Nah, kalau misalnya kita ngomong sama kita nyanyi itu perenggangan pita suaranya berbeda. Jadi untuk transformasi ya, kayak dari kita ngomong sama kita nyanyi itu perlu diadaptasikan kayak gitu lah istilahnya. Nah, dengan pemanasan ini teman-teman bisa dapat istilahnya, kalau misalnya di vokal namanya placement gitu loh, kayak bisa tahu
tempatnya untuk mengeluarkan suaranya itu pada gimana kayak gitu, dengan pemanasan juga kayak gitu. Selain itu juga buat melatih kelenturan dari pita suaranya supaya suara yang dihasilkan jadi semakin bagus dan bervolume, bukan volume sih, kayak berpower gitu sih Kak. Oh, ya. Jadi emang sebenarnya ada ada hal yang harus kita pahami juga ya, kayak tadi ada placement gitu-gitu, biar kita juga nggak cuman bagus dalam mengeluarkan suaranya, tapi baik. Betul Kak, biar nggak sakit tenggorokannya. Ya? Oh ya. Iya. Oke. Dari Okta gimana, Tak? Kalau dari aku, mungkin aku cuma ngasih ini ya, tips buat temen-temen yang baru mulai olahraga nih. Kan banyak nih ya masa pandemi gini yang baru mulai olahraga gitu ya. Mungkin aku sih dengarnya dari teman-teman banyak yang kayak pengen, kan pandemi nih kerjanya makan mulu gitu ya, mungkin berat badannya naik atau segala macam gitu ya kan, benar? Atau sih banyak yang pengen ngurusin badan, pengen ngebentuk badan, pengen nih anakku berotot, atau pengen perut aku kelihatan nih abs-nya atau segala macam. Buat teman-teman yang baru mulai olahraga, kan banyak nih website atau video YouTube yang disarankan oleh influencer lain atau dari teman-temannya. Banyak yang menyarankan kalian ikut programnya ini aja. Nanti kalian bisa kok, kalau misalnya kalian mau membentuk badan kalian ikut program ini. Tapi biasanya tuh program-program yang kayak gitu tuh cukup berat gitu untuk teman-teman yang baru pemula. Jadi kalau misalnya kalian baru banget mulai olahraga, yang awalnya males bahkan nggak melakukan olahraga sama sekali, kalian bisa melakukan kalau misalnya kalian pengen ngebentuk badan itu nggak instan gitu. Kalian bisa ngelakuin olahraga yang kecil-kecil dulu. Soalnya kalau misalnya kalian melakukan hal yang misalnya di program-program yang sekarang-sekarang ini lagi viral gitu kan, itu tuh olahraganya cukup berat gitu. Buat teman-teman yang baru olahraga itu tuh kayaknya kurang cocok gitu kalau misalnya dipakai di awal. Banyak yang ngeluh, aku habis olahraga ya ini baru sekali udah muntah-muntah, lemes banget badan aku, sakit banget badan aku. Itu sebenarnya karena kalian tuh nggak kebiasa gitu olahraga. Jadi jangan memaksakan program tersebut pada diri kalian. Boleh kalian melakukan program itu, tapi sebelumnya itu kalian harus melakukan program yang sekiranya itu ringan gitu di kalian. Ya, untuk menunjang kalian tuh bisa melakukan program yang lebih berat lagi gitu. Dengan jalan kaki doang juga itu termasuk olahraga kok. Jangan dikira cuma jalan kaki doang itu bukan olahraga. Jadi kalian bisa ngelakuin jalan kaki kayak 30 menit atau semampunya kalian. Kalian tuh harus tahu takaran-takaran kalian dalam berolahraga gitu. Kalau teman-teman yang baru olahraga bisa kok kayak dimulai dengan jalan kaki, tapi nanti rutin gitu, misalnya seminggu 3 kali gitu, kalian pagi-pagi nih jalan kaki aja keluar rumah, misalnya 20 menit atau 15 menit kalau kalian kuat, atau mungkin kalau bisa lebih lama lagi boleh, tapi kalian harus konsisten. Jadi jangan kalian memaksakan diri kalian melakukan olahraga yang lama gitu. Misalnya baru sekali nih, aku bisa kok sampai 30 menit, tapi besoknya kalian cuma bisa 15 menit. Jangan kayak gitu, mendingan kalian ngelakuin kalian tuh cuma ngelakuin 10 menit, tapi nanti kalian tuh konsisten. Baru nanti ke depannya tuh kalian bisa naik sedikit-sedikit, kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau mulai olahraga, jangan selalu mematokkan kepada keinginan kalian gitu. Kalian pengen badan bagus, kalian pengen punya badan berotot, ya udah nih gue ikut program ini. Gak bisa kayak gitu teman-teman kalau misalnya kalian baru olahraga. Jadi kalian tuh harus menyesuaikan takaran kalian dengan kegiatan-kegiatan yang sekiranya itu cocok gitu buat kalian. Gitu sih mungkin tips dari aku. Oh iya, mantap. Jadi semisal nih kalau kita ngikutin program suatu program yang ada di internet itu, kalau misalnya kita nggak kuat tuh bukan sepenuhnya salah kita kan sebenarnya ya, tapi emang kita salah metode itu bukan untuk kita gitu, bukan untuk pemula gitu kan maksudnya. Iya, bukan. Iya, maksudnya kalau kalian mau lakukan itu boleh banget. Bukan aku bukannya aku melarang kalian melakukan itu.
boleh kalian lakukan, tapi bukan di tahap awal kalian baru memulai olahraga, tapi ada tahapan yang harus kalian lakukan dulu di awal, baru kalian melakukan program itu, kayak gitu. Oh, ya, ibarat naik gunung lah ya, dari yang bawah dulu gitu, naik puncak. Iya bener banget. Oke, emang sih kalau udah hobi tuh sekecil apapun kesempatannya pasti bakal dilakuin karena emang udah kesukaan kita dari lama. Terus juga itu suatu hiburan sih pas masa kuliah gini kan kita tahu kalau kuliah itu paling bosen kalau di rumah terus gitu. Nah mungkin kalian ada target nggak buat seni ataupun olahraga yang kalian tekuni itu pas masa pandemi ini mau ngapain aja? Dan juga mungkin nanti pas offline-nya itu kalian mau apa yang pertama kali dilakuin gitu? Oke, siapa dulu nih? Aku apa Kak Okta? Mungkin Indri dulu aja deh, kan dari tadi Oke, aku aku nih. boleh deh. Oke, kalau ditanya soal target selama pandemi aku tuh mau ngapa gitu ya. Sebenarnya aku nggak punya target yang benar-benar aku susun sedemikian rupa gitu loh. Jadi di sini aku cuma kayak jalanin aja gitu, let it flow gitu loh. Karena ya ini kayak gimana ya, ini tuh hobi gitu loh, hobi aku yang bikin aku seneng. Jadi aku bakalan ngelakuin apapun yang bikin aku seneng kayak gitu. Nah, untuk target sendiri paling aku lagi pengen coba buat cover-cover lagu sih. Karena ya makanya tadi aku kan bilang tadi aku coba cover lagu. Jadi nanti mungkin bisa aku publish di Instagram kayak gitu. Dan mulai kepikiran ke arah YouTube tapi belum sampai sana sih karena aku masih belum punya sumber daya yang memadai kayak gitu sih. Untuk target selama pandemi kayak gitu. Untuk pas selesai pandemi, ya karena aku juga sering latihan-latihan bareng teman-teman bios ya. Yang pasti kalau misalnya offline, kita pengennya lomba bareng-bareng sih. Itu sih yang dikangenin. Lomba bareng dan juga latihan bareng-bareng. Karena apa ya, aku ngerasa bahwa beda aja sebenarnya vibes-nya antara kita latihan sendiri sama kita latihan bareng-bareng. Kalau misalnya kita latihan bareng-bareng, kita bisa istilahnya secara physically gitu kita bisa melihat mereka gitu, bisa berinteraksi sama mereka. Kalau misalnya sendiri kan gimana gitu. Itu sih kalau dari aku sih. Mantap Indri. Kamu pas pandemi gini udah pernah latihan bareng nggak sama personil-personilmu kalau offline gitu? Kalau misalnya buat personil ya bahasanya, oke. Kalau misalnya buat temen-temen bios yang lain aku belum pernah sih, tapi kan aku tergabung juga di PSM Undip. Jadi kalau PSM Undip juga ngadain latihan bareng secara virtual gitu. Berapa kali ya? 3 kali atau 4 kali gitu. Karena emang di akhir Desember nanti PSM Undip ada project virtual konser gitu. Jadi kita latihan. Tapi emang kalau misalnya ditanyain enak latihan bareng-bareng atau latihan virtual ya pasti latihan bareng-bareng sih. Gitu sih. Oke, berarti bentar lagi ada project ya. Iya, sama teman-teman PSM. Oke, ditunggu ya projectnya nanti. Kalau biar kita juga bisa terhibur gitu dengan karya-karya kalian khususnya dari PSM. Oke, mungkin selanjutnya dari Mbak Okta. Oke, kalau aku sendiri mungkin sama gitu ya kayak Indri. Kalau untuk pas selama pandemi ini tuh nggak punya gitu target khusus. Mungkin ada target-target kecil yang aku mau capai kayak apa ya? Aku tuh pengen gitu punya apa sih? Konsisten dalam olahraga. Kalau misalnya aku nggak basket, ya seenggaknya kayak ada olahraga-olahraga yang bisa aku ikutin, yang cuma bisa di rumah aja, tapi tuh aku ngelakuinnya konsisten. Karena tuh untuk konsisten dalam olahraga itu susah banget gitu ya, males lah, apalagi sekarang ini cuma di rumah doang, kuliah, kadang ngantuk atau segala macam, itu tuh jadi faktor jadi faktor yang membuat kita tuh nggak konsisten dalam melakukan suatu hal gitu ya. Aku sih untuk pandemi ini mungkin pengen kayak gitu, pengen ngelakuin olahraga yang
konsisten gitu, mungkin seminggu 3 kali atau seminggu 4 kali dan lain-lain. Terus kalau misalnya target untuk offline sih kayaknya ada ya aku target besar gitu buat offline. Karena tuh sebenarnya di tahun ini, di awal tahun ini aku tuh pengen banget gitu juara di salah satu event, ya lumayan lah event besar gitu ya di Semarang. Itu tuh event basket, lomba basket sejateng antar fakultas nih. Terus aku tuh awal tahun tuh sebenarnya udah nargetin nih, oh kita bisa nih menang nih SBC, FSM bisa nih menang tahun ini. Ternyata pandemi, jadinya diundur deh acaranya kan. Jadi mungkin target untuk kuliah offline nanti aku pengen banget nih ikut acara itu, dan insya Allah semoga aja nih ya SBC atau FSM ini bisa menang gitu di event itu. Gitu sih dari aku. Oke, amin amin. Semoga nanti pas pandemi masih ada event-event seperti itu ya Kak ya, biar nanti kita bisa ikut partisipasi dan tentunya semoga aja meraih juara gitu. Oke, kalau buat kegiatan nyanyi atau vokal-vokal gitu kan tadi dari Indri sendiri udah ada apa ya peralihannya lah kan di masa pandemi sekarang itu. Dari awal kemarin kita udah dialihin ke kuliah online, kita kan semua kegiatan beralih juga ke online atau ke virtual gitu atau remote secara online di rumah masing-masing. Nah, kalau buat Okta sendiri nih kan kalau buat olahraga yang biasanya offline tuh kayak latihan bareng, terus tanding gitu-gitu kan kegiatan olahraganya yang kayak gitu. Kalau offline ya kayak gitu. Nah, kalau misalkan online tuh dialihin kemana kira-kira kegiatan yang biasanya kalian lakuin bareng-bareng gitu selain latihan? Ada nggak? Ada sih dari ini juga. Kalau aku sendiri kan dari SBC, aku sendiri bikin proker gitu ya. Walaupun kita nggak bisa latihan offline gitu, kita harus putar balikin kegiatan yang sekiranya kita bisa lakuin online gitu. Kalau dari SBC sendiri itu ada 2 proker, yaitu latihan secara daring, sama kita ada ngadain sharing session, itu bentuknya tuh kayak webinar. Kalau latihan daring sendiri tuh, aku tuh awalnya pengen banget ngadain latihan yang kita bisa lakuin di rumah, nanti kita on cam bareng pelatih kita, nanti dipandu tuh sama pelatih kita. Cuma untuk sampai saat ini kita baru dapat materi-materi latihan aja dari pelatih kita nih, jadi belum sempat untuk on cam karena keadaan sinyal dari teman-teman SBC juga kali ya yang kurang memadai gitu. Terus kemarin juga alhamdulillah nih aku ngadain proker terakhir yaitu sharing session atau webinar. Itu kemarin sebagai bentuk motivasi kita juga sih untuk terus bisa ada di dunia olahraga. Kemarin juga dapat pembicara yang cukup bagus gitu ya, cukup keren banget malah. Itu tuh ada atlet basket nasional ya, yang apa sih, yang dia dari kecil punya selalu basket, terus selalu juara, terus motivasinya dia tuh bagus banget gitu, karena dia tuh ngalamin hal yang nggak selalu mulus, banyak hal yang naik turun gitu, bahkan banyak hal turunnya dibandingkan naiknya gitu. Jadi kalau kita sendiri kegiatan-kegiatan itu bermanfaat banget gitu, walaupun nggak bisa latihan secara langsung, kan kita dengan mendengarkan materi atau motivasi-motivasi dari orang gitu kan bisa membangunkan wawasan dari kita juga. Gitu sih mungkin bentuk kegiatan yang bisa kita lakukan bareng-bareng selama pandemi ini. Gitu Hel. Oh iya, ya man. Kalau menurutku sih itu emang langkah yang cerdas banget ya, karena sepengalamanku nih, meskipun pengalamanku di olahraga masih belum seberapa, kita tuh kadang-kadang lebih berpikir kalau olahraga tuh ya fisiknya gitu, latihan fisiknya dan materi yang kayak teknik lah mungkin yang seperti itu. Tapi kalau aku pribadi ya bukan jarang sih, mungkin nggak pernah kepikiran untuk ya ngadain sharing session sama atlet-atlet yang udah berpengalaman, yang udah masuk nasional atau gimana yang kayak gitu tuh. Jujur aku selama aku kadang kalau misalkan kegiatan olahraga kayak gitu tuh kayak nggak kepikiran gitu, karena ya pikirku kalau olahraga ya makin terus kita lakuin bisa lah intinya kayak gitu. Tapi kan sharing sama yang udah punya pengalamannya, yang udah ngelewatin beberapa step-step kayak obstacle lah, udah ngelewatin beberapa obstacle yang udah
dihadapinnya itu kan penting juga gitu. Jadi menurutku wah keren banget sih dari inovasinya ya. Jadi Iya. dimanfaatin sebaik-baiknya gitu. Waktu yang nggak bisa kita latihan secara offline ini. Kak Okta sama Indri ada pesan nggak untuk seniman di luar sana gitu? Misalkan kita tahu bahwa online gini kan banyak seniman yang kebingungan gitu mau ngapain. Nah mungkin kalian bisa ngasih pesan dan syaratnya gitu. Siapa dulu nih, Ziz? Mungkin Mbak Okta dulu aja gantian. Oke. Oke, aku dulu ya. Apa ya mungkin untuk pesan untuk atlet di luar sana? Aku orangnya kurang bisa memotivasi sih ya. Mungkin pesan-pesan aku apa ya? Untuk teman-teman atlet khususnya, kalau misalnya dalam keadaan pandemi ini kan sebenarnya banyak yang kesusahan ya, nggak cuma atlet, nggak cuma seniman atau yang lain juga kesusahan gitu selama pandemi ini. Kalian tuh sebenarnya harus punya komitmen gitu, atau punya mindset yang kalian tuh sebenarnya harus punya target. Walaupun itu targetnya target kecil yang mungkin kalian tuh target kayak gini doang masa bisa dijadiin target. Jangan kayak gitu, misalnya kalian tuh walaupun sekecil target apapun, kalian tuh harus punya gitu. Jadi kalau kalian punya target itu pasti ada rasa motivasi buat kalian tuh ngerjain itu. Jadi kalau misalnya kalian punya target dan nantinya target itu tercapai walaupun target itu kecil, nanti kan kalian ada rasa senang sendiri gitu di dalam diri kalian yang nantinya tuh kalian punya target yang lebih besar lagi dan kalian tuh punya mindset sendiri, wah gue tuh bisa nih ngelakuin hal ini, gue tuh bisa mencapai target ini. Kalau misalnya dari atlet mungkin selama pandemi ini kalian ya minimal kalau misalnya nggak bisa olahraga di luar, olahraga di rumah lah, jangan males-males kayak gitu. Ada kok banyak kan sekarang ada website yang mengadakan program olahraga untuk di rumah aja gitu. Jangan membuang waktu kalian untuk hal-hal yang tidak berguna gitu. Aku juga sempat merasa menyesal gitu di semester terakhir, kayak banyak waktu yang aku buang untuk hal-hal yang kurang berguna gitu. Aku tuh sebenarnya tuh bisa gitu kayak ngelakuin hobi aku khususnya ya, kayak olahraga yang lebih rajin lagi. Terus aku tuh baru nyadar di semester ini, kenapa sih aku tuh nggak ngelakuin hal ini di semester lalu. Padahal kalau misalnya aku ngelakuin hal ini di semester lalu, aku tuh bisa berkembang lebih jauh lagi. Dan nantinya aku ketika udah masa pandemi ini selesai tuh, aku bisa nunjukin bakat aku tuh lebih baik lagi kayak gitu. Untuk atlet-atlet di luar sana yang sekarang putus asa nggak bisa, mungkin khususnya kayak atlet-atlet yang bergabung di tim gitu ya, kayak futsal, basket, volley, dan lain-lain yang emang notabene tuh latihannya tuh bareng gitu. Jangan sedih lah kita nggak bisa latihan bareng, seenggaknya kan walaupun nggak bisa latihan bareng, untuk membangun chemistry itu kan tidak hanya latihan bareng ya, kalian bisa kayak meet online setiap hari, atau mungkin kalau nggak bisa setiap hari ya dijadwalin seminggu berapa kali kayak gitu. Dari situ juga kan kalian bisa menumbuhkan menumbuhkan chemistry kalian. Kalian juga kalau misalnya nggak bisa latihan secara langsung, kalian juga bisa nonton video atau segala macam. Kalau pribadi aku sendiri sih, dengan melihat video-video juga itu bisa menambah wawasan aku dalam olahraga kayak gitu. Mungkin itu sih pesan dari aku. Oke Mbak, berarti emang harus kita walaupun pandemi gini masih tetap komitmen dengan apa yang kita targetin, dan kalau bisa itu targetnya tetap harus tercapai agar nantinya diri sendiri itu masih bisa berkembang walaupun banyak keterbatasan di pandemi seperti ini. Oke, mungkin itu tadi pesan dari Mbak Okta untuk atlet-atlet di luar sana, khususnya yang masih pemula maupun yang sudah memiliki tim. Oke, selanjutnya bisa pesannya dari Indri mungkin untuk seniman khususnya di bidang seni musik gitu. Oke, kalau dari aku sendiri gimana ya? Aku belum mau menamai diri aku seniman. Aku pengen menamai diri aku adalah orang yang sedang belajar dan mengeksplor diri aku sejauh mungkin. Kayak gitu sih. Jadi menurut aku masih belum layak gitu loh untuk memberikan pesan kepada para seniman di luar sana yang lagi kesusahan kayak gitu, karena memang
ya memang ini adalah keadaannya seperti ini, ya mau nggak mau kita harus kayak hadapin ini bareng-bareng. Ya kalau dari aku ya kayak gitu sih, tapi mungkin aku mau ngasih pesan aja buat teman-teman di luar sana yang sedang kekurangan motivasi untuk berlatih gitu ya, kekurangan motivasi untuk mengeksplor diri kembali, apalagi dalam bidang seni gitu. Gini, aku bisa bilang kalau misalnya seni itu nggak cuma sekedar seni musik, seni vokal, dan seni-seni yang lain gitu. Menurutku seni itu lebih jauh dari itu gitu loh. Kita bisa bilang kalau kita ngomong aja gitu adalah sebuah seni. Jadi mungkin buat teman-teman yang kekurangan motivasi karena mungkin aku nggak tahu gitu loh passionku apa ya, aku tuh tidak tahu aku itu mau dibawa kemana ya diri aku gitu. Mulailah kalau dari aku sendiri pesannya ya, mulailah untuk mencoba mencari talenta apa yang Tuhan berikan kepada kita. Maksudnya di sini itu aku tuh yakin banget kalau misalnya Tuhan gitu itu nitipin setidaknya satu aja talenta yang ada di diri kita gitu, ditipin satu aja. Nah, terkadang orang-orang tidak menyadarinya karena terlalu fokus dengan orang lain gitu loh. Jadi kalau dari aku sendiri yang pertama di masa apalagi di masa pandemi gitu loh. Yang pertama adalah mulai cari jati diri kita passionnya di mana. Kalau misalnya sudah mengerti gitu loh passionnya di mana, step berikutnya adalah mencoba untuk mulai mengeksplor diri. Misalnya nih, contohnya, kayak misalnya aku pengen belajar keyboard nih. Aku tertarik banget nih belajar keyboard misalnya, tapi aku nggak tahu harus belajar dari mana gitu. Aku bingung mau belajar dari mana gitu. Itu kadang-kadang permasalahan yang muncul gitu ya. Saran dari aku sih, mungkin bisa teman-teman itu tanya ke teman-teman yang mengerti soal keyboard gitu, alat musik keyboard. Kira-kira aku harus memulai belajar dari mana? Kenapa kayak gitu? Karena kadang-kadang karena yang aku bilang tadi kita nggak tahu kita mau kemana gitu arahnya. Jadi alangkah lebih baiknya kita meminta informasi gitu ya sama pengetahuan sedikit gitu loh sama teman-teman yang bisa setidaknya kayak gitu. Terus kalau misalnya udah tahu, udah dapat informasi, jadi jelas gitu loh. Step kita habis ini ke arah mana gitu. Habis stepnya tahu gitu mau ke arah mana, baru lanjut explore ke alat musiknya kayak gitu. Dan yang terpenting adalah komitmen sih, sama kayak yang tadi Kak Okta bilang, di mana-mana orang mau sukses itu butuh komitmen kayak gitu. Jadi komitmen itu bisa dibangun dari hal-hal kecil gitu. Kayak kamu mungkin menyisihkan waktu mungkin 10 menit untuk melakukan apa yang pengen kamu lakukan dengan passionmu itu, kayak mungkin belajar keyboard atau belajar biola, setidaknya 10 menit satu hari gitu. Aku yakin sebulan atau 2 bulan ke depan kamu ada progres untuk perkembangan yang jauh lebih baik kayak gitu. Nah itu sih kalau dari aku gitu sis. Oke, terima kasih Indi. Emang di masa pandemi ini sebenarnya suatu keadaan di mana kita itu bisa mencari passion yang sebenarnya itu kita miliki namun belum terpakai karena apa ya, lebih banyak waktu di rumah gitu, masih lebih banyak waktu luang juga untuk melatih skill-skill yang kita miliki dan juga untuk mengembangkannya. Oke, terima kasih buat Indri dan juga Kak Okta atas sharing-sharingnya pada podcast kali ini. Oke, mungkin untuk pendengar podcast, aku ingin menarik kesimpulan ya. Mungkin untuk kalian yang baru memulai olahraga ataupun yang udah expert itu harus tetap komitmen kepada apa yang udah ditargetin pas sebelum pandemi maupun pas pandemi dan juga setelah pandemi nanti, agar apa itu nanti bisa memotivasi diri kalian untuk apa ya, lebih berkembang itulah. Dan juga buat kalian yang belum tahu apa potensi diri maupun passion kalian, pandemi ini itu merupakan
waktu yang cocok gitu loh. Kalian kan banyak di rumah, banyak waktu luang, nah mungkin itu bisa kalian jadikan uh, latihan untuk mencari passion ataupun kesukaan kalian lah setidaknya gitu. Oke, mungkin itu kesimpulan dari aku. Iya, bener banget tuh. Dari apa yang disimpulin Aziz, udah ditarik semua dari apa yang udah disampaikan sama Okta sama Indri juga. Semoga apa-apa aja yang udah disampaikan tadi bisa apa ya, mengobati kebingungannya teman-teman pendengar Podstat lah. Kayak yang masih bingung, kira-kira mau olahraga tapi gimana, terus apalagi yang kurang motivasi gitu. Kayak udah tahu apa yang mau dilakuin tapi nggak ada motivasinya gitu. Itu kan udah dikasih tahu semua tuh, udah diflorin semua sama Indri sama Okta apa aja yang harus dilakukan. Dan yang penting itu komitmen buat pendengar Podstat ya. Mau apapun yang kalian lakuin atau kalian baru mulai ataupun udah mulai beberapa waktu itu tuh emang harus tetap komitmen gitu. Aku juga ngucapin makasih banget nih buat wanita-wanita hebat ini, buat Okta dan juga Indri udah ngisi podcastnya Himasta ini. Aku juga banyak banget curi-curi ilmu nih. Aku banyak banget nyuri ilmu dari apa yang udah disampaikan Okta juga Indri. Semoga ntar kita semua bisa manfaatin semua ilmu itu yang udah kita dapat lah, gitu sih. Oke, buat pendengar podcast, makasih banget yang udah dengerin podcast kali ini. Dan jangan lupa juga nanti akan ada kuis berhadiah juga buat teman-teman pendengar podcast. Tentunya hadiahnya juga menarik banget, sangat bermanfaat lah di ini buat mengisi kantong kalian. Gitu. Oke, nanti buat kuisnya akan ada di caption podcast kali ini dan jawabannya bisa kalian tulis di komen postingan podcast kali ini. Oke, dari aku ucapin makasih sekali lagi untuk teman-teman bintang tamu podcast kali ini dari Okta dan juga Indri yang udah maparin semua pengalamannya, sharing semua tips-tipsnya. Semoga semuanya bisa digunakan oleh teman-teman pendengar podcast yang sekarang lagi dengerin. Oke, aku dan juga Aziz pamit undur diri dari podcast kali ini. Terima kasih. Selamat tinggal teman-teman. Sampai jumpa lagi.